Halo Tribuners dan Sobat WK, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam program Super Prediksi Euro 2024. Dan kali ini kita bakal ngebahas soal pertandingan grup apa nih? Serbia melawan Inggris nih, grup C. Grup C ya, yang akan tanding pada Senin 17 Juni jam 2 dini hari. Dan di sini kita akan membahasnya bersama dengan Mas Eko dan juga Bang Willy. Yep. Ini masing-masing menjawabkan yang mana nih? Mas Eko? Jelas, kita anti Inggris dari awal. Oke, berarti Mas Eko bakal membahas soal Serbia, Bang Willy membahas soal Inggris. Yeah. Nah, pertama-tama nih kita bakal ngebahas soal kondisinya sendiri nih, kondisi squadnya sendiri gimana nih? Mungkin dari Mas Eko dulu nih untuk Serbia. Tim gurem dulu aja. Oke. Ini tim yang baru partisipasi aja. Tim baru pertama kali. Iya, Serbia bener ya. Sejak 2010 ya terakhir partisipasi di putaran final Piala Eropa atas nama Serbia gitu. Nah, ini kesempatan pertama dan dia pengen kasih hal yang positif, kasih prestasi yang terbaik gitu. Nah, mumpung pemain-pemainnya nih lumayan banyak yang main di kompetisi Eropa. Kayak di Italia tuh dari kipernya tuh ada, saya lihat Vanja Milinkovic-Savic ya, Torino, peringkat 9 di Serie A. Kemudian backnya Nikola Milenkovic, Fiorentina, dia bantu Fiorentina ke final Conference League, kompetisi kasta ketiga ya di Eropa gitu, setelah Liga Champion, Europa League baru Conference League itu. Kemudian ada Filip Kostic, Juventus, bantu Juve juara Coppa Italia. Di depan ada Dusan Vlahovic, dia bantu Juve juga peringkat ketiga dan juara Coppa Italia. Kemudian yang paling gahar tuh ada Aleksandar Mitrovic. Meskipun andalannya, meskipun main di Al Hilal di Arab, tapi dia top skor sepanjang masa Serbia. Ya, dia 108 gol sekarang tuh. Nah, tapi ini Serbia sejarahnya memang singkat ya, karena dulu kan ikutnya sama Yugoslavia. Tahun 60 sama 68 masuk final, itu pencapaian terbaiknya. Nah, makanya dengan komposisi yang lebih baik sekarang, kemungkinan ya bicara fase grup ini dulu nih kita bisa lolos, karena ada satu lagi tuh Slovenia sama siapa ya di grup ini? Slovenia dan Inggris, Slovenia, Serbia, satu lagi itu lupa lagi gua. Entahlah apalah itu. Pokoknya ada peluang banget gitu. Oh, Denmark ya, betul, Denmark. Alright. Nah, untuk Inggris sendiri gimana nih Bang Will? Ya, Inggris ini memang agak-agak unik ini pelatih Gareth Southgate ini, karena seperti kita tahu kemarin Southgate sempat mencoret dua nama pemain senior nih, Jack Grealish dan Harry Maguire. Di mana Harry Maguire ini dan Jack Grealish pernah membawa Inggris ke partai puncak final Piala Eropa 4 tahun lalu, di mana Inggris kalah dengan Italia. Dan ini memang salah satu perjudian yang dilakukan oleh Gareth Southgate. Walaupun memang Gareth Southgate ini tipikal yang memang memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda Inggris. Kita kasih contoh aja di Piala Dunia 2018 dan Piala Eropa 4 tahun lalu, Southgate ini memanggil Bukayo Saka dan Phil Foden yang main di Manchester City dan Arsenal. Dan ini memang terbukti walaupun Inggris tidak juara, kedua pemain ini memberikan kontribusi yang cukup lumayan fantastis dan signifikan bagi The Three Lions. Dan ini mungkin satu-satunya cara Gareth Southgate untuk kita tahu bahwa Inggris kan banyak diprediksi bakal juara Piala Eropa 2024. Dan ini mungkin salah satu cara Gareth Southgate untuk membuktikan kepada publik Inggris bahwa memang dia layak jadi pelatih Inggris. Oke, Mas Eko udah ketawa-ketawa aja nih pas denger Inggris masuk. Untuk Serbia sendiri menurut Mas Eko bakal sampai sejauh mana emang? Waduh, berat ini. Kalau fase grup saya yakin dia akan jadi pendampingnya Inggris gitu. Tapi untuk di 16 besar kita lihat siapa yang lolos dulu tuh. Saya rasa Denmark bukan Serbia. Enggak lah, ini di pertandingan pertama langsung ngegas nih, Inggris tuh saya lihat ada dua hal yang kurang di pertahanan Inggris tuh. Back tengah sama back sayap kiri. Kalau buat saya ya. Kenapa tuh? Kalau kiper Sosola
Jordan Pickford itu kan kadang bagus banget, kadang jadi masalah tuh di situ. Nah, kalau back tengah ini sepeninggal Harry Maguire, meskipun dia kadang angin-anginan, tapi kan dia cedera ya, dia nggak dipanggil tuh sekarang. Nah, ini back tengahnya ini kehilangan sosok setelah Harry Maguire siapa gitu. Kalau dulu ada Rio Ferdinand ya. Sekarang nih nggak ada sosok sentral di dua back tengah kan. Gareth Southgate biasanya pakai 4-4-2 atau kombinasi yang lain. Masih ada John Stone, Mark Nah, Guehi. John Stone kan cuma satu. Nah, yang siapa tadi? Mark siapa? Mark siapa? Tadi siapa yang pendampingnya? Guehi, Mark Guehi. Itu kan dari klub Gurem gitu. Jadi kita belum tahu. Nah, kalau back sayap kirinya ini nggak ada yang murni selain Luke Shaw ya, yang kaki kiri. Tapi Luke Shaw cedera panjang gitu dan PR banget. Yang masuk di situ pemain Newcastle kan Kieran Trippier. Dia bukan back sayap kiri murni gitu. Dia pemain kanan. Nah, ini kayaknya akan jadi peluang gitu ketika dia berhadapan dengan pemain sayap yang punya kecepatan. Agak PR di situ. Harus kalau adaptasi dulu ya. Oke, nah kalau pemain-pemain unggulan di Inggris sendiri yang saya dengar nih kata ada Harry Kane ya. Ya, Harry Kane. Nah striker. itu gimana tuh untuk permainan di Piala Eropa ini menurut Bang Willy? Apakah masih diperhitungkan? Harry Kane memang masih menjadi andalan dari tim Inggris di Three Lions, bahwa ya memang satu-satunya striker yang mumpuni di Inggris ada cuma Harry Kane, dan selainnya bukan striker murni seperti Marcus Rashford yang tidak dipanggil, lebih bermain melebar dan segala macam. Dan satu-satunya striker yang memang murni adalah Harry Kane. Namun Harry Kane ini terlihat berbeda ketika dia pindah ke klub Jerman Bayern Munchen. Produktivitas golnya memang sedikit berkurang ketika dia pindah ke Bundesliga ketimbang dia bermain di Tottenham Hotspur. Dan ini memang menjadi salah satu PR dari Gareth Southgate agar bisa memiliki inovasi-inovasi lain selain mengandalkan Harry Kane. Di sana kita lihat memang ada pemain-pemain yang memang baru dipanggil untuk menopang Harry Kane seperti Kobbie Mainoo yang main di Liga Inggris, atau Adam Wharton dan segala macam. Ini mungkin di lini tengah Inggris ini akan menjadi andalan untuk mensuplai bola kepada Harry Kane agar Harry Kane mungkin bisa jadi top scorer di Euro 2024 nanti. Oke, nah tadi kan udah sedikit dikulitin nih sama Mas Eko, kelemahan dari Inggris. Kalau menurut Bang Willy sendiri kelemahan Inggris itu apa sih? Kelemahan Inggris? Kelemahan Inggris ini memang Gareth Southgate ini memang sering melakukan perjudian ya. Melakukan perjudian bahwa mereka pemain-pemain yang memang dipanggil di Euro 2024 adalah minim pengalaman internasional. Saya sebut tadi Kobbie Mainoo, Adam Wharton dan lain sebagainya. Ini memang minim pengalaman turnamen-turnamen mayor. Dan ini memang jadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pelatih Gareth Southgate. Walaupun begitu, memang Gareth Southgate memang kalau kita lihat trennya, dia memang sering memanggil pemain-pemain muda yang memang kurang besar namanya, tapi punya bakat yang tersembunyi. Seperti di Piala Eropa tahun lalu mereka memanggil Bukayo Saka, lalu ada Cole Palmer dan sebagainya. Dan ini memang jadi ajang pembuktian Gareth Southgate bahwa dia tidak sembarangan untuk memilih pemain-pemain muda untuk bermain di turnamen sebesar Piala Eropa. Oke, jadi seringnya perjudiannya ini malah membuahkan hasil yang positif gitu ya? Enggak, blunder ini insya Allah tahun ini di Piala Eropa 2024 ini blunder. Dan jangan lupa Inggris juga melalui Gareth Southgate ini punya pendekatan non teknis. Pendekatan non teknis artinya dia memanusiakan pemain. Artinya dia memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda. Itu sudah banyak dilakukan oleh pelatih-pelatih yang melatih klub-klub Inggris kayak Pep Guardiola, Mikel Arteta. Gareth Southgate mencoba memanusiakan pemain-pemain yang memang menurut dia memiliki talenta-talenta luar biasa. Dan diberi kesempatan bermain di turnamen mayor seperti Piala Eropa. Tapi cukup riskan juga ya kalau misalnya ternyata pertimbangan atau perhitungannya agak meleset gitu kan ya kan? Ini ajang yang besar ya. Ini ada kemungkinan Inggris nggak lolos fase grup. Aduh. Nomor 1 Serbia, Denmark, Slovenia, Inggris. Itu insya Allah. Paling ini ya. Iya. Kalau tadi kan udah dikulitin sama Mas Eko, sekarang kulitin balik nih ya, Serbia gimana nih Bang? Serbia. Ya, Serbia ini kan di ajang Piala Eropa tahun ini kan memang turnamen pertama kali ya setelah dia lepas dari Yugoslavia. Memang Yugoslavia 5 kali ikut turnamen Piala Eropa ini, dan ini menjadi hal yang memang pembuktian bagi pelatih Dragan Stojkovic untuk membawa Serbia ini minimal lolos fase grup. Dan ini permasalahan di Serbia ini adalah memang
ada faktor-faktor non teknis yang menyebabkan memang Serbia ini kurang berbicara banyak di turnamen-turnamen internasional. Seperti memang masalah internal negaranya sendiri yang masih berkecamuk di dunia politik dan sebagainya. Lalu banyak hal-hal lain yang di luar teknis sepak bola yang mungkin mempengaruhi kepada pembinaan pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang memang punya talenta besar. Dan Serbia ini memang musuhnya adalah diri sendiri ya. Musuhnya adalah diri sendiri ya. Benar tuh, Mas Eko. Jadi memang mereka harus membereskan masalahnya Ya, internal internalnya negara dulu. sendiri, baru mereka berbicara banyak di bola. Iya benar. Nah, gimana tuh? Bener gak tuh kayak gitu Mas Eko? Enggak, kelemahan timnas Serbia itu nggak ada untuk pertandingan lawan Inggris. Oh nggak ada. Jadi mereka di bursa-bursa prediksi yang saya bikin itu Serbia diunggulkan. Itu versi saya ya. Tapi emang menjagokan untuk masuk final Serbia, Mas Eko. Enggak sampai final, enggak. Ya Serbia lolos grup aja udah bagus. Udah loh. bagus Oh, itu. gitu. Tapi ini buat Inggris nih kuncinya gitu. Kalau dia bisa dapat hasil imbang apalagi kemenangan itu jadi modal karena Inggris kan tim kuat yang nggak kuat-kuat banget gitu. Jadi semua lawan nih kan ada 3 pertandingan, mereka harus ambil poin positif terus dari setiap laga. Nah, kalau soal internal di dalam timnya tuh betul tuh Dragan Stojkovic tuh juga dia kan ex pemain, dia kayak Gareth Southgate gitu. Berarti dia membenarkan ada masalah internal. Ada Benar, masalah berarti ada internal. masalah internal. Nah, karena Dragan Stojkovic ini ex pemain, dia memahami itu dan melakukan pendekatan yang lebih sebagai ex pemain tuh biasanya pendekatannya beda gitu Ge. Mereka paham persoalan di luar, kemudian jangan sampai itu mempengaruhi permainannya. Nah, Stojkovic ini ex pemain juga di Yugoslavia. Dia kapten bahkan di Piala Eropa ya. Piala Eropa. Pernah melatih klub Jepang. Pernah melatih klub Jepang, Nagoya Grampus, terus Tiongkok, Guangzhou, RF. Nah, Arsene Wenger ini atau legenda pelatihnya Arsenal, dia pengen Stojkovic ini ngelatih Arsenal yang mana sampai detik ini tuh belum terwujud. Gayanya dia tuh ya itu tadi sepak bola yang terbuka, ofensif. Nah, ini ditunjang dengan sekarang kondisi-kondisi pemain Serbia yang di tengah tuh ada Lazar Samardzic, Udinese. Belum Dusan Tadic. Sorry tadi saya koreksi, Mitrovic tuh 58 gol. Yang 108 itu Dusan Tadic. Penampilan terbanyak di Serbia. Nah, itu akan jadi kunci. Belum tadi saya udah sebut belum ya, Sergej Milinkovic-Savic tuh ex Lazio yang sekarang di Liga Arab. Dia akan jadi penyuplai buat duet Mitrovic Vlahovic. Kira-kira itu, dan saya yakin betul duet Mitrovic Vlahovic ini akan bikin pertahanan Inggris kocar-kacir nih. Jadi Johnston itu bingung nanti, waduh nih Pickford, kacau itu, mereka nanti kacau itu insya Allah. Oke. Menarik juga nih ya. Tapi untuk kondisi para pemain sendiri, adakah yang cedera atau gimana nih? Atau prima untuk dari kedua tim ini? Kalau sekarang dengan komposisi yang ada, artinya ya udah firm dengan itu ya. Sejauh ini Serbia masih full, belum ada pemain sampai kita siaran ini belum ada yang akan absen atau gimana gitu. Jadi masih akan aman, ya? full tim gitu. Oke, kalau Inggris? Inggris mentalnya juga lagi gitu. Jadi ini ya, fisiknya oke mental. Parah ya. Roasting banget Inggris ya, Mas Eko. Sejauh ini memang Inggris memang aman-amannya ya semenjak Harry Maguire dan Jack Grealish tidak dipilih. Cuman memang faktor utama dari Inggris ini adalah ketidakpaduan dari pemain-pemain yang memang baru pertama kali mengikuti Piala Eropa 2024, dan ini memang menjadi persoalan tersendiri bagi Gareth Southgate bagaimana nanti mereka meramu pemain-pemain yang memang baru dipanggil dengan pemain-pemain senior yang sudah memang existing di timnas Inggris ini. Oke. Jadi saya rasa memang kalau back Inggris ini untuk menghadapi striker Serbia seperti Dusan Vlahovic ini nggak masalah sebenarnya ya. Bahaya, klaim ini bahaya ini. Dusan Vlahovic ini hanya berkontribusi membawa Juventus juara Coppa Italia. Oke, jadi masih belum ini ya, masih belum bisa disebut sebagai ancaman bahaya, gitu kan, Mas ini Eko. bahaya. Tapi sebenarnya ini kan banyak nih pemain menonjol nih, tapi yang berpotensi jadi man of the match mungkin dari Serbia dulu siapa nih? Mitrovic.
Udah Mitrovic. jelas striker, Oke. top skor sepanjang masa Serbia. Hmm. Kemudian sekarang di tengahnya tuh kayak saya melihat nggak kalah lah sama lini tengahnya Inggris tuh ya, tadi Samardzic, Milinkovic Savic, Filip Kostic, Dusan Tadic. Ini komposisi yang sangat oke untuk menyuplai duet Mitrovic sama Vlahovic gitu. Ada kemungkinan juga Mitrovic ujung tombak atau striker tunggal, Vlahovic baru masuk babak kedua. Tapi saya lihat potensinya ya Mitrovic. Masih lah. Mitrovic. Oke. Ex Fulham ya kalau nggak salah dia, dan pernah dibidik Juventus juga. Oke. Kalau dari Inggris sendiri gimana nih? The Three Lions. Ya, Itu yang flop. Yang flop ditanya ya, Inggris yang flop aja. Pickford itu udah pasti. Ya tetap memang di Three Lions memang masih bertumpu kepada strikernya Harry Kane ya. Oh, masih Harry Kane. Masih benar-benar Oke. kan, ditambah lagi nanti mungkin ditopang oleh pemain-pemain tengah yang memang banyak berkontribusi di timnas Inggris seperti Kobe Mainu, Cole Palmer, Adam Wharton dan lain sebagainya. Dan ini adalah mungkin nanti melawan Serbia adalah perang kekuatan lini tengah ya, karena memang ya. lini tengah Serbia dan Inggris ini memang hampir-hampir mirip dan punya banyak nama-nama besar di lini tengah kedua tim. Jadi mungkin pertandingan ini akan menarik karena memang ini menjadi perang lini tengah. Namun kemungkinan Inggris akan memimpin lawan Serbia karena memang strikernya lebih tajam dari Dusan Vlahovic dan Harry Kane. Waduh, Mitrovic masih masih di roasting nih. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sejarah di Piala Eropa nih, untuk Inggris sendiri apakah berpotensi besar untuk lolos kualifikasi ini? Maksudnya 16 besar, babak 16 besar. Ya, prediksi banyak pihak memang memprediksi Inggris ini memang bakal menjadi juara Bahkan Euro sampai 2024 oke. ya. Banyak pihak yang memang memprediksi The Three Lions ini bakal juara, dan ini adalah bakal bersejarah ya di era kepelatihan Gareth Southgate, yang kita ketahui sendiri bahwa Gareth Southgate ini akan habis masa kontraknya Desember 2025 tahun mendatang, dan ini memang menjadi sebuah momentum sejarah buat Gareth Southgate, dan karena itu memang Gareth Southgate bakal berusaha sekeras mungkin membawa timnas Inggris ini memang menjadi juara di level Eropa, dan ini mungkin bisa menjadi pemanasan di ajang Piala Dunia 4 tahun kemudian. Oke. Ntar cut dulu. Ini nanti di grup ini tuh ada saling ketemu kan ya? Saling ketemu. Saling ketemu. Oke. Abis ini apa? Langsung skor aja, Ge. Skor, mau langsung skor aja Iya. sekarang. Udah kepanjangan ini. Oke. Udah berapa menit? Berapa menit tuh? 17. Oh, udah 17 tuh. Oke, berarti langsung skor aja. Ya nggak apa-apa, lu tadi mau nanya. Tadinya mau nanya. Ya udah nggak Oke. apa-apa. Oke. Nah. 3, 2, 1. Nah, untuk di grup C ini sendiri nih, untuk Inggris sebenarnya siapa sih yang menjadi mungkin lawan terberat? Sebenarnya di grup Inggris ini ada Denmark, ada Serbia, dan satu lagi Slovenia. Slovenia. Menurut saya 3 tim ini memang bakal menjadi kuda hitam di grup ini. Punya peluang sama, Slovenia, Serbia, Denmark memang punya peluang. Namun dari ketiga tim ini yang paling besar adalah peluang Denmark timbang Serbia ya. Karena Denmark memang memiliki pemain-pemain yang banyak berpengalaman. Di sana ada Christian Denmark Eriksen dan lain siapa? sebagainya. Ada striker MU Rasmus Højlund. Aduh. Dan ini memang menjadi lawan yang cukup berat menjadi peluang buat tim dinamit ini, memang ya minimal menjadi runner up group dan juaranya Inggris. Oh gitu. Tetap Inggris ya. Ya mungkin Serbia akan berjuang mencari peringkat 3 terbaik ya dari 6 grup di Piala Eropa 2024. Oke. Nah, untuk Serbia sendiri gimana nih? Negara Serbia. mana yang paling berat nih? Inggris? Tadi sudah disampaikan Mas Willy, kalau Serbia tuh lawan terberatnya diri sendiri. Jadi lawan terberat keduanya baru Denmark, kemudian ketiga Inggris, baru Slovenia. Inggris kedua, 3 tuh. Gitu. Jadi yang lolos dari fase grup ini Serbia, Denmark, Inggris, Slovenia. Jadi Inggris nanti, buat 3 dia. jadi di pertandingan nanti nih lawan Inggris nih, Serbia nih akan total untuk dapat kemenangan. Kemudian pertandingan berikutnya Inggris nih kesulitan raih kemenangan lawan Denmark. Menang paling dari Slovenia itu pun tipis dapat penalti. Nanti kita lihat aja ini. Cenayang. Nanti kita lihat deh. Iya, kita lihat. Insya Allahnya Mas Eko nih. Oke, langsung aja kita terakhir nih yang paling ditunggu-tunggu, mungkin prediksi skor nih. Saya dulu. Serbia menang 2-1. 2-1. 2-1. Golnya Mitrovic sama Milinkovic Savic. Oke. Terus yang satu golnya Inggris
bunuh diri pemain Serbia. Jadi mereka tuh nanti akan dikurung sepanjang 90 menit. Oke. Kalau Inggris gimana Nah, nih? Inggris, Katanya bakal Serbia, dapat skornya dari ya, gol bunuh diri. salah satu kesempatan Inggris meraih gol ini ada di Serbia salah satunya selain Slovenia nanti ya. Ya mungkin skornya 3-0 untuk Inggris. Gila dua Nanti 3-0. Harry Kane 2 gol, Aduh, Bukayo Saka 1 kacau gol. lah, nggak mungkin Nggak ini. mungkin ini. Oke, dari 2-1 ini 3-0 ya. 3-0. Oke, kita bakal lihat nanti di pertandingannya hari Senin ya, tanggal 17 Juni jam 2 pagi. Kita mau lihat pertandingan antara The Three Lions Lions dengan Eagles. Apakah prediksi-prediksi kita ini akan benar atau justru meleset? Kita akan lihat nanti di pertandingan pada hari Senin nanti. Oke, demikian pembicaraan kita pada hari ini. Saksikan terus Super Prediksi Europe 2024 episode-episode lainnya. Saya Giok Mengwan dan Saya Eko Priyono, Willy Widianto 3-0 Inggris. 2-1 Oke, Serbia. kami pamit undur diri. Salam olahraga.